Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kembali kita buat berita firman Tuhan di channel TV kita Jurnal Polisi Online, yang pada khususnya umat Kristiani Nasrani dimanapun berada dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Dimana saudara-saudaraku di tahun 2022 kita telah melewati di tahun 2021, apapun pencobaan, apapun pengujian yang terjadi kita hadapi, ternyata pertolongan penyertaan Tuhan selalu memberikan lawatan bagi kita, karena kita percaya kepada Yesus Kristus oleh kekuatan iman kita. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita berjalan bersama menghadapi suasana tahun 2022 ini. Mari kita benar-benar datang kepada Tuhan. Mari belajar kekuatan iman dalam hidup kita, sehingga penyertaan lawatan Allah melawat kita semua, apapun yang akan terjadi kita hadapi. Dimana saudara-saudaraku, pesan-pesan Tuhan melalui channel TV ini, melalui khotbah firman-Nya, melalui nama Roh Kudus-Nya, pada siang hari ini kita buat khotbah firman Tuhan di YouTube kita. Nanti kita sharekan pada khususnya umat Kristiani dan Nasrani dan yang percaya kepada Yesus Kristus, dengan adanya pesan-pesan Allah yang akan menguatkan iman kita sesuai dengan firman-Nya. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Terpujilah namamu Bapa, di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Mendengarlah Tuhan dan melihat atas segala permohonan ini dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan Tuhan. Hormatlah Bapa bagi kemuliaan daripada Tuhan. Barang siapa mendengar video firman Tuhan ini, Bapakku yang baik, berkatilah mereka, hikmatilah mereka, buatkanlah mereka, ulurkanlah tangan Tuhan bagi kami sehingga kami sanggup segalanya bersama Yesus Kristus. Bahkan pemulihan negara ini ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu oleh keajaiban-Mu, memulihkan segala sesuatu apa yang terjadi saat ini. Tapi kami yakin dan percaya dengan adanya uluran tangan daripada Allah akan memulihkan semuanya Bapa, sehingga kami sanggup segalanya bersama Yesus Kristus. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Ampuni berbagai kekurangan kami semuanya Tuhan, kekuatan kami tangan daripada Allah, uluran kasih setia ilahi, keajaiban mujizat yang nyata dari Yesus Kristus menyinari dan melingkupi kami. Ajari kami belajar firman-Mu. Haleluya Roh Kudus, Bapa yang baik, haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana pada siang hari berbahagia ini ada beberapa pesan Tuhan kepada kita semua yang mendengar video firman Tuhan ini di tahun 2022. Adanya kuasa dari Tuhan memberikan pesanan melalui khotbah firman perkataan yang hidup. Di tahun 2022 ini akan kita hadapi, kita tidak tahu apa nanti tantangan yang harus kita hadapi semuanya. Sehingga firman Tuhan ini kita buat di channel TV Jurnal Polisi Online. Saya membuat khotbah firman Tuhan ini di channel TV YouTube Jurnal Polisi Online tidak ada kepentingan pribadi, melainkan kepentingan kita bersama, supaya kita dapat ada naungan tangan Allah menaungi dan menyelimuti kita. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita mendengar firman kebenaran Allah. Kalau boleh saudara-saudariku yang saya imas, saya kasih sepadan, buka kitab Anda di rumah, menonton video ini, sehingga uluran berkat tangan Tuhan memberkati semua. Terima kasih saudara-saudariku. Ada firman Tuhan berkata, saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Berikutnya lah kasih dan damai. Kasih dan damai ini merupakan salah satu pesan Tuhan supaya kita tetap waspada dan berjaga-jaga, selalu berseru kepada Tuhan, datang mendengar dengan kebenaran Allah, ibadah raya, ibadah kebaktian malam, yang pada khususnya yang percaya kepada Yesus Kristus bagi umat Kristen Nasrani dimanapun saudara-saudaraku yang seiman sepadan dengan saya. Di sini dikatakan saudaraku, kasih dan damai, ayat 8 berkata, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati,
Ayat 9 berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberikan, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ayat 10 mengatakan, sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana firman Tuhan ini mengingatkan kita semua menghadapi tahun 2022 ini. Marilah kita bersama-sama belajar demi belajar mengikuti perintah daripada Allah melalui firman perkataan yang hidup, sehingga kekuatan kita dapat memperoleh dari kekuatan Tuhan yang merupakan iman, sehingga kita sanggup menjauhi segala perkataan-perkataan seperti tertulis dalam firman Tuhan tadi yang kita baca bersama. Oleh sebab itu Tuhan Allah Yesus Kristus mengingatkan kita semua pada seluruh umat Kristen Nasrani dimanapun berada. Dan yang menonton video ini saudara-saudaraku, akan kita share semua nanti ke Facebook yang pada khususnya umat Kristen dimanapun berada. Di sana dikatakan saudaraku dalam firman Tuhan, dan hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati. Di dalam salah satu keimanan yang Tuhan inginkan, dan apalagi kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, dan apalagi kita sudah mendengar firman kebenaran Allah, di saat kita beribadah, ibadah raya, kebaktian malam dimanapun gereja saudara-saudariku yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, marilah kita ingat itu firman kebenaran itu mengingatkan kita supaya kita sanggup menghadapi berbentuk apapun di tahun 2022 yang harus kita hadapi. Karena kita tidak tahu apa sih yang harus kita hadapi nanti ke depan. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, marilah kita saudara-saudariku seia, sekata, sepadan, seiman, saling belajar mengejar dalam kebenaran Tuhan yang memberikan sebuah kemenangan di dalam iman kita, sehingga ada penyertaan pertolongan lautan tangan Allah menguatkan kita. Apapun pengujian, pergumulan, pencobaan selalu yang ingin menyerang kita, tetapi peran Tuhan mengingatkan kepada kita, mari benar-benar berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Kemungkinan saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, kita sudah mendengar firman kebenaran di dalam ibadah kita dimanapun berada. Cuma Tuhan memesankan kepada kita bahwa kita telah belajar dalam firman kebenaran Allah. Hendaklah kamu semua, katanya, hendaklah kita semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita rendah hati di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama, sehingga tidak terjadi di salah satu keibadahan, di salah satu keorganisasi gereja yang saling menyakiti. Cuma firman Tuhan berkata mengingat kita, marilah kita seia, sekata dan rendah hati kepada sesama, saling mengasihi, saling menyayangi. Di dalam satu keibadahan mendengar firman kebenaran Allah adalah berbentuk salah satu di prakteknya, bukan hanya pendengar. Mampulah kita melakukan hal prakteknya kepada Tuhan dan kepada sesama, saling mengasihi dan rendah hati di antara sesama, sehingga tidak terjadi salah satu adanya asutan roh kegelapan, tipu daya iblis yang ingin manipulasi pemikiran kita, yang ingin mengacu pemikiran kita supaya kita seiman, sekasih, sepadan
ada keributan. Sebab itu Tuhan Allah mengingatkan kita, mari berjalan kebenaran Tuhan. Melakukan dalam doa pada Tuhan. Berdoa di rumah. Mengucap syukur penyertaannya. Datang beribadah ke gereja. Datang beribadah kebaktian malam, serahkan diri kepada Tuhan. Di dalam naungan ibadah, saudara-saudariku, kalau kita datang kepada Tuhan mendengar firman kebenarannya, berusahalah kita menjauhi mendua hati. Dan begitu juga naungan doa kita kepada Tuhan, jangan sampai mendua hati. Sebab Tuhan Allah Yesus Kristus adalah Allah yang cemburu. Saudara kekasih, di dalam nama Yesus Kristus, firman kebenaran Tuhan berkata kepada kita saat ini, kita diingatkan, mari kita saling mengasihi. Mari kita saling menyayangi. Mari kita rendah hati kepada Tuhan dan kepada sesama. Di dalam naungan doa adalah terutama kita berdoa kepada Tuhan rendah hati dan segala hormat di hadapan Tuhan. Tulus kepada Tuhan, terarah tertuju kepada Tuhan. Undang kuasa Roh Kudus daripada Allah menguatkan kita. Sebab Roh Kudus telah ada terkoneksi oleh kuasa Tuhan di dalam tubuh kita. Sebab tubuh kita lah baik daripada Allah. Tubuh kita bukan hanya kita memiliki, melainkan Allah memiliki. Yang ada Tuhan koneksikan. Roh Kudus menguatkan kita menghadapi gelombang arus, bujuk rayuan kegelapan kuasa iblis yang ingin memisahkan kita dari kebenaran Tuhan. Saudara kekasih, di dalam nama Yesus Kristus, ayat 9 berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaiknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab itu Tuhan Allah mengingatkan kita, saudara-saudariku, di ayat 8, kita belajar saling mengasihi kepada sesama. Kita belajar saling menolong. Kita saling memberkati. Jangan sampai ada suitan-suitan, apalagi di dalam keibadahan, di dalam jemaat. Mari kuatkan iman sehingga kuasa kegelapan tidak mampu terselubung, memutar balik katakan, supaya kita disaling di antara jemaat menjadi saling musuh-musuhan. Segala sesuatu terjadi, ada masalah dalam jiwa pemikiran kita, keemosionalan. Kalau saya pribadi berkata, itu perbuatan iblis. Disitulah waktu iblis langsung masuk menyerang jiwa pemikiran kita, sehingga terjadi masalah, sehingga terjadi pertengkaran. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara-saudariku, dan janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Bila ada itu salah satu terjadi dalam lingkungan keibadahan kita, kemungkinan imannya lemah, mari kita yang benar-benar sudah mengerti iman mendoakan mereka. Jangan lagi mereka ditegori. Di dalam ketegoran kita langsung berkata kepada mereka akan menimbulkan sakit hati. Tetapi mari kita bawa doa, naungan doa kita, supaya mereka disadarkan oleh kuasa Roh Kudus Yesus Kristus, sehingga kuasa kegelapan yang membelenggu jiwa pemikirannya, yang akan Tuhan enyahkan dari dia, sehingga terjadi ada kedamaian, ada kerukunan. Menyembah Tuhan merupakan salah satu banyak yang harus kita pelajari. Bukan hanya mengenal Tuhan. Buat apa kita mengenal Tuhan kalau tidak kita mengasihi kepada sesama yang seiman? Tidak ada gunanya. Kalau boleh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, saling memberkati, saling mendoakan. Jangan terjadi menjadi suitan-suitan. Sebab manusia tidak luput dari segala kekurangan, kelalaian. Manusia tidak ada yang sempurna. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita, bila ada di antara kita yang sangat pemikirannya ada keemosionalan, ada keegoannya,
egoisnya ada. Berarti mari kita doakan mereka supaya mereka dijamah Tuhan, supaya mereka bimbingan Roh Kudus yang ada di tubuh dia bangkit untuk menyadarkan mereka. Tidak ada kita saudara-saudaratinya beribadah di gereja, menyembah Tuhan, menangis dalam berdoa, tetapi tidak ada kenyataan di dalam prakteknya saling mengasihi kepada sesama apa juga di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu perintah Tuhan tahun 2022 ini, saudara-saudariku di video YouTube Jurnal Polisi Online ini, mari kita sehati sepadan bersatu padu. Mari kita belajar rendah hati. Mari kita belajar kebenaran Tuhan, sehingga Roh Kudusnya, hikmat karunia dari para Allah tercurah yang meliputi kita, yang melingkupi kita. Apapun tantangan, pencobaan, pengujian, setiap manusia yang datang ke dalam kebenaran Tuhan harus menghadapi segala tantangan, saudara-saudariku. Tanpa kita tidak memiliki tantangan, pencobaan, pengujian, kita akan jauh daripada Tuhan. Dengan adanya tantangan itu datang kepada kita, maka kita bersujud kepada Tuhan. Tuhan Allah, tangannya sendiri bekerja, karya tangannya semua akan mengubah kita di dalam kebenarannya. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini ayat 10 mengatakan, sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucap-ucapan yang menipu. Adanya perguncangan terkadang di dalam persetubuhan ibadah, adanya guncangan di dalam tubuh sidang jemaat domba Allah. Adanya guncangan itu terkadang terjadi, yang merupakan salah satu pergumulan pencobaan. Itu merupakan salah satu perbuatan roh kegelapan, tipu daya iblis, tipu dosa iblis, yang mengacaukan jiwa pemikiran kita supaya kita bercerai-berai, jemaat domba-domba Allah maupun hamba dan pelayan daripada Tuhan. Oleh sebab itu ada pencermatan, pematangan bagaimana benar-benar untuk mengantisipasi dan menjaga itu. Tentu kita mengarah kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kita. Dia menyatakan mujizatnya, mengenyahkan segala kuasa kegelapan, tipu daya iblis, tipu muslihat iblis, sehingga Tuhan Allah mengenyahkan itu dari jiwa pemikiran kita, sehingga Tuhan Allah membangkitkan Roh Kudus yang terkoneksi yang ada di tubuh kita. Di tahun 2022, saudara-saudariku, mari datang kepada Tuhan belajar. Mari saudara-saudariku. Di sini dikatakan, saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus ayat 10. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mari kita menjaga lidah dan bibir kita. Ucapan-ucapan kata bibir, hati-hati dan lidah yang selalu kuasa kegelapan menyelimuti manusia, ia ingin memisahkan dari kebenaran Tuhan. Perbuatan bujuk rayuan kegelapan, bujuk rayuan iblis yang melingkupi jiwa pemikiran kita, yang membawa kita kehancuran, sehingga kuasa iblis ia ingin memisahkan kita dari jalan kebenaran. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, mari menjaga lidah dan bibir. Hati-hati tipu dosa, hati-hati tipu daya iblis. Kemungkinan terkadang kita mau emosi, ada masalah hubungan rumah tangga, ada masalah bersaudara. Itu terkadang terjadi karena bujuk rayuan kegelapan yang mengacaukan kita, yang dikatakan bersaudara, yang dikatakan persahabatan di dalam keibadahan di antara domba-domba Allah dan jemaat Tuhan, dan juga pelayan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah mengingatkan kita di tahun 2022 ini, mari datang kepada Tuhan, mari bersempuh kepada Allah, mari berseru kepada Tuhan.
Mari belajar firman kebenaran Tuhan Allah. Jangan lalai saudara-saudariku. Kita saat ini sudah menjelang hari-hari terakhir. Kita saat ini sudah menjelang menghadapi hari-hari terakhir. Keguncangan-keguncangan perbuatan kegelapan sekarang semakin bangkit. Kuasa kegelapan dasar laut sudah bangkit. Kuasa kegelapan bumi ini sudah bangkit. Kuasa roh penghalang di udara sudah bangkit. Mereka yang menghalangi doa kita kepada Tuhan, apalagi kita berdoa kepada Tuhan bersifat mendua hati. Terjadinya kita terkadang berdoa bersifat mendua hati karena tidak ada ketulusan hati, sehingga masuk guncangan kuasa kegelapan. Kita berkata kepada Tuhan tetapi kita ingat-ingati semua, sehingga kita tidak terfokus. Bagaimana caranya biar kita terfokus menjadi sehati kepada Tuhan? Bulatkan pikiran, undang Roh Kudus yang membimbing mendewasakan kita. Sebab Roh Kudus sudah Tuhan janjikan ada terkoneksi di tubuh kita, diberikan Tuhan di pemikiran kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita lah, bukan kita hanya memiliki bait Allah yang telah Tuhan berikan Roh Kudus di dalam tubuh kita. Tujuan rana itu adalah daripada Allah supaya kuat menghadapi gelombang arus, sehingga tidak terjadi roh-roh jahat yang ingin memisahkan, yang ingin mencerai-beraikan domba-dombanya dan jemaatnya, dan juga hamba-hamba Tuhan. Saudara aku kasih di dalam nama Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita semua. Saya buat ini tidak ada kepentingan pribadi. Bagaimana kepentingan bersama, belajar kita bersama dalam kebenaran Tuhan. Jangan hanya mengetahui firman kebenaran, tetapi di prakteknya, di perilakunya kita tidak pernah melakukan dalam Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, janganlah hendak kamu menjadi pendengar, jadilah pelaku firman Allah. Artinya pelaku firman Tuhan itu adalah sanggup melakukan hal prakteknya, berdoa kepada Tuhan, mendoakan kepada sesama, saling mengasihi kepada sesama, supaya mengerti kita semakin kebenaran Allah. Ini seturut Tuhan rencana Allah bagi kita semua di tahun 2022 ini, sehingga kita menerima berkat daripada Tuhan. Kalau masalah tentang berkat daripada Tuhan itu urusan Tuhan kepada kita sesuai dengan firman-Nya. Tetapi mari berkekuatan kepada Tuhan. Segala sesuatu di hidup di dunia ini, saudara-saudariku, harta yang kita miliki semua tidak kita bawa, saudara-saudariku. Tetapi memang itu harus kita butuhkan dalam kehidupan kita, membutuhi kehidupan sehari-hari yang telah Tuhan berikan berkat yang kita terima. Tetapi kita jangan lupa kepada Tuhan. Ingat saudara-saudariku, sepertinya saya, misalnya saya orang gede, orang kaya, tidak bisa saya bawa harta itu dalam kematian saya. Salah satu contoh saudara-saudari, saya memiliki banyak kendaraan atau mobil. Bila saya dipanggil Tuhan menghadap tata panggilannya, rohku dia cabut, daging dan tubuhku kembali ke debu tanah. Sebab roh yang ada di tubuh adalah roh Allah sendiri. Dia berhak semuanya. Yang membawa saya ke ruang kuburan, ke liang lahat kuburan paling ambulan, saudara-saudariku. Padahal mobil saya banyak. Dan begitu juga saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Rumah saya bergedong bertingkat, sungguh luar biasa mewahnya. Bila aku telah Tuhan panggil menghadap tata panggilannya, paling rumah saya hanya peti mayat yang saya bawa untuk membungkus tubuhku ke debu tanah. Dan begitu juga saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, kita memiliki lahan banyak, sawit kita banyak, luas semuanya. Kalau saya dipanggil Tuhan menghadap tata panggilan Tuhan, menghadap pertanggungjawabanku, yang saya miliki tanah udah jago 3 meter.
untuk menutupi daging dan tubuh saya ini di liang lahat kubur. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, mari berseru kepada Tuhan. Mari menyerahkan segala kehidupan di tangan daripada Allah. Sehingga kita dikuatkan oleh kuasa Roh Kudusnya, dikuatkan ilahinya, mujizatnya, keajaibannya. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di saat hidup kita lah ada kesempatan datang kepada Tuhan. Mengucap syukurlah segala berkatnya, mengertilah kepada sesama, saling menolong, saling menopang, saling bersama menghadapi perlawanan. Di dalam satu perlawanan merupakan salah satu perlawanan kita bersama adalah kuasa kegelapan. Kalau kita bersama datang berdua kepada Tuhan, mari saudara-saudariku, kita jangan lalai saudara-saudariku. Karena kebangkitan manusia masih ada. Masih ada. Menurut firman Allah. Sebab Tuhan Allah sudah memberikan pernyataan dalam firman-Nya dalam pemateriannya. Antara neraka dengan surgawi. Mari kita kejar surgawi. Banyak mungkin kita berkata, kalau sudah mati aku udah nggak tahu lagi. Itu benar. Sebelum Tuhan membangkitkan, roh itu kembali akan dikelak penghakiman sidang terakhir. Apakah kita penghuni surgawi atau penghuni neraka? Tetapi firman Tuhan berkata, di saat hiduplah engkau datang. Kalau kita sudah mati, tidak ada lagi waktu kesempatan. Sebab itu saudara-saudariku di dalam Yesus Kristus, mari belajar kepada Tuhan. Mari kita kejar di kelak penghakiman terakhir oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi penghuni surgawi, bukan menjadi penghuni neraka. Menurut firman kebenaran perkataan Allah yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus yang seiman sepadan dengan saya, inilah firman Tuhan kita buat pada siang hari ini. Kita buat di channel YouTube kita, channel TV Jurnal Polisi Online. Yang seiman sekasih sepadan dengan saya pada khususnya umat Kristen Nasrani dimanapun berada, dan yang percaya kepada Yesus, mari kita bertahan. Belajar kepada Tuhan berdoa. Lakukan di dalam hal prakteknya. Berdoa kepada Tuhan. Belajar firman kebenaran. Undang Roh Kudus membimbing, membenahi kita dan mendewasakan kita. Bila ada kita menghadapi misalnya pergumulan, pencobaan, manusia harus menghadapi itu. Mengikuti segala hal kebenaran Tuhan, kita harus sanggup menghadapi itu. Sebab kuasa kegelapan selalu memisahkan kita dari kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu pergumulan, pengujian, pencobaan itu pasti ada. Tetapi Tuhan berkata, marilah datang kepadaku, berseru berdoa. Bukan karena panjang-panjangnya kadang doa, ketulusan hati yang terarah dan tertuju kepada Tuhan. Jauhi mendua hati di dalam ibadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, inilah renungan firman kita buat saat ini. Semoga kita diberkati semua. Semoga kita dinaungi tangan Allah. Semoga negara kita ini dipulihkan daripada kuasa Tuhan. Keajaiban mujizatnya akan terjadi di negara kita ini. Sehingga kita mampu, mari belajar di dalam kebenaran Tuhan. Mari bersama-sama melawan godaan iblis. Dalam naungan doa kita, pasti Tuhan akan menolong. Terima kasih saudara-saudariku. Saya buat khotbah firman Tuhan ini tidak ada kepentingan pribadi saya. Sebab ini pesan Allah kepada kita semua. Melainkan kepentingan kita bersama, belajar kita bersama, mencermati firman kebenaran Allah. Jadilah kita menjadi prakteknya kepada Tuhan. Mari kita saudara-saudariku saling mengasihi. Mari seia sekata sepadan. Mari kita belajar kekuatan Tuhan sehingga kuasa kegelapan tidak menyusupi kita. Sehingga tidak terungkap dari lidah dan bibir kita kata-kata tidak sehat. Kalau ada di antara kita, di antara sidang jemaat, sepertinya kita perhatikan lain daripada yang lain. Sepertinya sudah mulai masuk tertipu daya perbuatan iblis.
Mari kita doakan mereka, saudara-saudariku. Mari kita kasihi, saling mengasihi, saling menolong, saling memberi, saling mendoakan. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Ilahinya menyelimuti kita keajaibannya. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus, saat ini Tuhan sudah belajar secara singkat firman kebenaran-Mu. Dengan naungan Roh Kudus-Mu, roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Tuhan. Dan barang siapa Bapa yang mendengar video firman Tuhan ini, berkati mereka, hikmati mereka dan hikmati kami. Dan barang siapa yang merasakan berbagai penyakit di dalam tubuhnya, apapun dosa kami Bapa yang terjadi di hadapan-Mu, ampunilah kami. Sembuhkanlah mereka dalam naungan doa kami bersama. Jamahan tangan mulai terjadi, mujizat mulai terjadi. Kami percaya ada naungan tangan Tuhan. Berkati kami semua, pulihkan negara ini. Keajaiban tangan-Mu, keilahian-Mu, mujizat yang menyertai kami semua dan menyelimuti, membagari kami dengan naungan Roh Kudus, malaikat surga daripada Allah yang membagari kami semua. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami telah belajar firman-Mu. Kuatkan kami Bapa. Haleluya Roh Kudus, haleluya, dan berkati kami. Haleluya. Amin.